sarjana mudanya teologi Duta Wacana, sarjana teologi lagi di STTH Duta Wacana masih sama. Kemudian S2 beliau dari Theological Master Columbia, namanya Theological Seminary Atlanta di USA. Kemudian S3-nya untuk dokter diambil di Asbury Theological Seminary Wilmore di USA juga. Sedangkan untuk pendidikan profesi, Pak Toto mengambil Pastoral Counselor di Georgia Baptist Medical Center and Jacksonville di Baptist Hospital, Florida. Dan untuk spesialistik Grief Counselor atau konselor kedukaan, beliau belajar di The Layard Counseling Center, St. Anselmo di USA. Untuk karya pelayanan, ini yang masuk ke tempat kami itu tercatat 78 sampai 2022. Di pengalaman di jemaat selama 10 tahun, pengalaman di rumah sakit 10 tahun, NGO psikososial 5 tahun, dosen Fakultas Teologi UKSW 12 tahun, dan Direktur Eksekutif Akpin selama 5 tahun. Baik untuk spesifikasi bidang konseling kedukaan ataupun konseling yang lain, saya kira tepatlah Pak Toto untuk menolong kita semua memahami tentang bagaimana menghadapi fakta lapangan yang ada. Apapun profesinya, kita tahu bahwa dunia memanggil kita untuk memberikan perhatian khusus. Ketika banyak orang bicara tentang kesehatan secara holistik, concern kita juga melihat tentang hal itu, khususnya mental dan spiritual. Nah, hari ini beberapa waktu yang lalu, Bapak, Ibu, Kakak, saya mendapatkan pesan yang dikirimkan. Saya kira kita semua juga memberi perhatian khusus tentang itu, bahwa percaya tidak percaya 9.200 orang per tahun atau 766 orang per bulan dan 191 orang per minggunya, atau kalau kita hitung 27 orang per hari atau 1,1 orang per jam di Indonesia itu melakukan bunuh diri. Luar biasa, per 1,1 jam ada orang yang meninggal, 27 orang, Bapak Ibu Kakak. Saya pikir ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi itu bukan persoalan orang lain, itu bukan persoalan dia yang meninggal saja, tapi persoalan kita semua. Apalagi kita semua yang ada di sini mengaku bahwa kita itu penyelamat jiwa-jiwa. Kita orang-orang yang peduli, kita orang-orang yang ingin menolong. Dan untuk itulah Akpin dalam bagian World Suicide Prevention Day, tanggal hari ini 9, lalu minggu depan 16, minggu depan lagi 23, dan minggu depan lagi 30 akan hadir bersama-sama. Itu dia sedikit pengantar dan penjelasan tentang kegiatan ini, lalu tentang topik yang akan Pak Toto bawakan hari ini, tantangan dan upaya pencegahan bunuh diri, perspektif psikospiritual. Kepada ahlinya, Pak Toto, saya silakan untuk memberikan penjelasan lebih banyak kepada kami. Kita mulai dengan melihat gambar ini. Ya, ketika saya memasang gambar ini, saya tanyakan ke beberapa orang. Katanya dia sedang berdiri di tengah rel kereta api itu untuk difoto. Ya, bisa dilihat dari di situ. Ya. Tapi sejauh yang saya temukan, sebenarnya gadis ini seorang nona di Amerika bukan untuk difoto selfie-nya. Lihat wajahnya yang mengalami ketegangan, mengalami depresi luar biasa. Nanti kita sedikit akan singgung. Salah satu pemicu dari bunuh diri adalah depresi. Ini sebenarnya ingin bunuh diri. Nah, kita nanti akan lihat apa sih yang dimaksud. Apakah dia ingin difoto atau dia ingin bunuh diri? Saya kira perlu kita klarifikasi nantinya. Ya. Ada 4 topik yang saya ingin sharekan ke Bapak Ibu semua yang sudah hadir.
ada pengertian bunuh diri sedikit, kemudian perspektif psikospiritual. Ketika kita bicara mengenai psikospiritual itu domainnya di mana atau ranahnya di mana. Tentu nanti dikaitkan dengan uh, bunuh diri dan pencegahannya. Kemudian kita akan coba memetakan kendala seperti tema kita. Kita memetakan kendala dan kemudian kita coba menanganinya. Saya tidak perlu membaca satu persatu, ini ada definisi-definisi yang saya sajikan. Central for Disease Control misalnya di Amerika. Jadi sebenarnya ya orang yang bunuh diri itu adalah orang yang melukai dirinya sendiri dengan tujuan untuk membunuh diri. Ya. Dan tentu tadi kalau saya bayangkan Nona tadi yang saya gambarkan, dia kebetulan lewat, tidak ada tujuan untuk meninggal, untuk mematikan dirinya sendiri, dia lewat dan kebetulan ada kereta menabrak dia, berarti dia tidak bisa kita sebut sebagai bunuh diri. Jadi ada intention, ada keinginan yang betul-betul ingin meninggal, ingin mati, ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan ya seseorang yang dengan sengaja mematikan dirinya sendiri. Saya pikir ini cukup jelas bagi kita. Kalau saya naik motor, kemudian tiba-tiba saya ngepot, dan yang saya kepot itu truk dan menabrak saya, dan saya meninggal, tentu saya bukan bunuh diri karena saya menghindari truk tadi. Ya. Tapi ketika saya berhenti di situ dengan tujuan khusus bahwa supaya saya meninggal, supaya saya ditabrak truk, itu berarti saya bunuh diri. Saya pikir ini perlu jelas bagi kita. Ya. Nah, saya kira sedikit saya jelaskan, teman-teman yang pernah bertemu, berkenalan dengan saya cukup jelas. Saya pikir, ya. Jadi ada satu domain, ya kalau saya boleh. Nah, itu oke. Nah, jadi kita manusia memang ada, kalau kita ringkas, kita singkatkan, kita persingkat, sebenarnya ada aspek 4, ya, fisik, mental, sosial, spiritual. Nah, ketika kita bicara mengenai psikospiritual, domainnya di sini. Ada kaitan antara mental dan spiritual. Saya beri contoh, orang yang bunuh diri misalnya, dia mengatakan, saya tidak ada orang yang menolong misalnya. Ya. Nah, itu bisa juga di sini kan. Jadi dia merasa sendiri, dia merasa berjuang di sendiri. Itu kan aspek mental. Tapi ternyata orang yang mau bunuh diri tadi, misalnya di Yogyakarta ini, satu kabupaten yang memiliki prevalensi tertinggi, bahkan itu saya kurang tahu kalau dibandingkan dengan tempat lain, tetapi sejauh yang saya tahu masih tertinggi. Jadi kita tidak ada statistik yang mendekati kebenaran ya. Tapi di Kabupaten Gunung Kidul ini, orang yang bunuh diri 1 tahun bisa sampai 50 lebih. Itu berarti kan 1 minggu ada orang yang bunuh diri. Paling rendah 30-an. Ya, paling rendah 30-an. Nah, kadang-kadang pemerintah itu lucu. Supaya prevalensi rendah itu yang dicatat mungkin cuma 10, tapi kenyataannya bisa lebih dari 30. Ini kan supaya kelihatannya lebih baik kan begitu ya. Jadi itu orang yang bunuh diri tadi, selain dia merasa sendirian, tidak ada pertolongan misalnya, atau sudah putus asa, tidak ada yang menolong, kemudian tidak ada pertolongan, bisa juga dia merasa bahwa doa-doanya tidak pernah dijawab. Tapi menarik di Gunung Kidul, nanti akan saya jelaskan, ada satu cerita yang disebut dengan Pulung Gantung. Jadi mereka percaya selain mentalnya, misalnya orang tua yang sakit bertahun-tahun,
dia merasa sudah tidak bisa uh, menahan lagi rasa sakit, dokter juga sudah angkat tangan. Nah, itu menunggu, seperti kalau orang Jawa itu wahyu ya. Itu seperti meteor yang jatuh ya. Jadi siapapun juga yang kejatuhan itu meteor dari langit itu, dia pasti akan bunuh diri. Apakah dia masih muda, apakah dia kepala sekolah, apakah dia PNS atau tentara atau apa polisi. Kalau itu orang sekitarnya sudah melihat ada semacam meteor yang jatuh, itu ya itu sudah kehendak Tuhan. Menarik kan? Sudah kehendak Tuhan, dia harus bunuh diri dan tidak bisa mencegahnya. Orang lain juga sudah tidak bisa mencegahnya, jadi angkat tangan. Itu yang terjadi di Gunung Kidul. Ini kan ada kaitan antara mental dan spiritual. Selain dia merasa tidak bisa menahan lagi rasa sakit, tapi dia juga merasa bahwa itu sudah takdir Tuhan. Karena ada tandanya dari langit yang turun ke rumahnya, dan itu akhirnya pada umumnya orang dipercaya bahwa besok pagi atau malam itu juga dia bunuh diri. Atau harus bunuh diri karena takdirnya begitu. Ini sekedar ilustrasi lain juga, saya kira. Ya, jadi domain dari psikospiritual tadi. Teori yang saya pakai adalah dari David Banner, seorang psikolog klinis dari Amerika, seorang psikologis. Dia mengatakan bahwa, dan kalau boleh jujur, memang dia adalah semacam perintis, orang yang pertama kali mengemukakan teori-teori integrasi antara psikologi dan spiritualitas di tahun 80-an, kemudian diikutin oleh banyak orang. Jadi bagi dia, inner apa ya, kedalaman batin kita yang paling dalam itu sebenarnya menurut dia has no separate spiritual and psychological compartment. Jadi di dalam pengalaman batin kita yang dalam itu sebenarnya menurut dia tidak ada pemisahan antara psikologi dan spiritualitas. Kalau ada teman-teman muda-mudi yang ingin studi, mudah-mudahan masih hidup, itu salah satu perguruan tinggi yang terkenal, Wheaton College, itu sungguh-sungguh menggabungkan antara psikologi dan spiritualitas, atau dari sisi keilmuan, psikologi dan teologi. Saya kemudian mengambil tokoh lain, seorang perempuan, Anne Gleich namanya. Jadi dia mengatakan secara luas, apa yang disebut dengan psychospiritual itu adalah integrasi antara psikologi dan spiritualitas. Jadi hampir sama. Dan dia juga tidak membedakan antara psikologi dan spiritualitas, antara mental dan spiritualitas. Dia seorang psikolog feminis yang sangat terkenal, teman-teman bisa membuka karangan-karangannya, dan dia juga salah satu perintis dari keterkaitan antara psikologi dan spiritualitas. Dia banyak belajar tentang psikologi dan teologi orang asli orang Asia. Itulah salah satu penemuannya. Dia masih guru besar juga. Kalau ada teman-teman yang hadir sekarang ingin studi S3, PhD, atau doktor psychological doctor juga bisa, PhD, nah bisa belajar dari dia. Dan mungkin bisa juga mencari beasiswa. Wheaton College selalu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa internasional. Ya. Sejauh yang saya pahami, juga pengalaman mendampingi orang-orang yang bunuh diri, ya. Yang pertama, dia itu powerless. Mungkin pemicunya sederhana. Bisa juga karena bully, karena dituduh fitnah,
Difitnah, bukan dituduh fitnah ya. Difitnah, misalnya mencuri uang 1 juta misalnya. Itu bisa dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa melawan ancaman itu misalnya. Yang kedua, voiceless biasanya. Orang yang bunuh diri itu biasanya tidak punya suara. Saya mau bercerita dengan siapa ya kalau saya akan bunuh diri? Dia tidak bisa bercerita kepada siapapun juga karena takut nanti dituduh. Ada stigmatisasi orang yang mau bunuh diri ini, ada stigma. Nah, itu berdosa, kamu berdosa, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu, Tuhan melarang, itu nanti jadi aib keluarga kalau kamu bunuh diri. Jadi dia seperti sebenarnya ada tanda-tanda, tapi kadang-kadang orang itu tidak mau mengucapkan itu atau mengatakan itu karena dia adalah itu tadi takut tidak didengarkan, tidak dipahami ya. Nah, padahal sebenarnya orang bunuh diri itu pasti punya alasan yang kuat, yang yang valid ya. Nah, yang ketiga, pengalaman saya itu orang itu merasa valueless, worthless, tidak bernilai, tidak berharga hidupnya. Jadi dia katakan lebih baik saya mati saja. Tidak ada orang yang menghargai saya. Tidak ada orang yang menilai bahwa saya ini orang baik. Jadi selalu itu ada powerless, ada voiceless, ada valueless. Yang keempat itu hopeless, tanpa harapan. Jadi dia sudah menghadapi kebuntuan yang luar biasa. Tadi saya beri contoh seorang tua yang sudah berusia 80-an, sakit lama, dokter sudah mengatakan tidak bisa menolong lagi, obat penenang sudah paling pol, dia tetap masih merasakan nyeri yang luar biasa. Dokter sudah tidak bisa memberikan dosis yang lebih tinggi. Karena kalau dokter bisa memberi, tapi kalau dokter memberikan dosis yang lebih tinggi, obat penenangnya itu dia akan meninggal. Makanya dokter tidak mau lagi di situ. Makanya tetap dengan obat yang sama, tapi nyerinya masih selalu dirasakan. Jadi tidak ada harapan lagi. Kemudian loneliness sendiri, merasa kesepian yang luar biasa. Kemudian sebenarnya garda terakhirnya atau gatekeepernya atau penjaga gawangnya itu adalah penolong, tapi penolong pun tidak ada. Sehingga dia sebenarnya helpless. Jadi 6 faktor inilah yang pada umumnya, mungkin tidak semuanya, tetapi paling tidak 2 atau 3 dari tanda-tanda ini, gejala-gejala yang dia rasakan ini, dia bisa cenderung untuk bunuh diri. Ya. Ini yang paling sulit. Yang nomor 24. Jadi orang bunuh diri itu pikirannya sangat bertentangan dengan pikiran kita. Ini saya potong ya karena tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi orang yang bunuh diri, BD ini bunuh diri ya. Kalau teman-teman nanti menerima materi kok ada BD apa ya? BD itu artinya orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri, pengalaman saya mendampingi, itu dia selalu mengatakan inilah jalan terbaik. The best way to mengakhiri semuanya. Ya. Kemudian kalau orang umum biasanya mengatakan itu jalan terburuk. Itulah jadi ada semacam ketegangan ya. Ketegangan antara orang yang menolong dan orang yang ditolong. Dan pengalaman yang orang yang saya dampingi sering dikatakan sukses atau tidak sukses. Kalau sukses itu berarti bunuh dirinya berhasil. Atau yang tidak sukses itu gagal, penyintas. Nah, itu. Di situ biasanya tidak menolong kata-kata apa ya,
itu kamu tuh nanti dosa, akan masuk neraka, ya macam-macam itu dilarang oleh ini masyarakat, menjadi aib keluarga. Ini bagi orang yang bunuh diri itu apa? Ada semacam psychological deconstruction. Ada dekonstruksi yang berbeda dengan konstruksi orang umum. Dan ini harus berhati-hati. Ucapan-ucapan indah apapun juga, larangan-larangan apapun juga, biasanya justru tidak menolong orang yang bunuh diri. Karena ada psychologically, deconstruction psychologically. Ini pengalaman teman-teman yang saya dampingi. Saya 4 tahun ditugaskan di Gunung Kidul tahun 2000, saya kira 1999 atau sekitar awal tahun 2000, kemudian sampai 2005 ketika ada banyak gempa bumi hebat di Yogyakarta. Ya. Coba kita memetakan, ya, sisi angka. Tadi saya kemukakan, Ibu Jenny juga sudah mengemukakan, saya tidak akan menyebut lagi, ya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Facebook mungkin dan sudah membaca medsos hari ini atau koran, saya sudah membaca koran Kompas, itu menceritakan bahwa dalam minggu ini ada orang, anak dan ibunya bunuh diri. Menurut perkiraan saya, yaitu menurut perkiraan saya bunuh diri di Cinere, Depok, Jakarta itu sampai mayatnya itu tinggal tulang belulang, dan orang sekitarnya di perumahan yang mahal itu, satpam, security juga nggak memahami. Dan bulan Juli yang lalu 4 orang di Jakarta juga, di Cideres, bunuh diri bersama-sama, dan itu mayatnya sampai tinggal tulang belulang. Terus itu menarik sebenarnya. Berarti orang itu kan tidak ada yang menolong. Di beberapa juga di tahun-tahun lalu atau saya lupa, tahun ini juga ada yang bunuh diri di Garut. Itu warga gereja. Dan dia sudah bolak-balik mengatakan mau bunuh diri. Tapi pendetanya nggak urusan, itu hanya dinasihati, kamu berdosa, nggak boleh. Akhirnya ibu dan anaknya bunuh diri. Dan banyak peristiwa-peristiwa di Jogja yang saya kenal juga, bahkan ada yang menggantungkan diri di pintu gerbang gereja sebagai protes kepada gereja. Dan itu, maaf ya kalau saya boleh sebut, itu sebenarnya juga gereja Katolik dan gereja Protestan, baik di Jogja maupun di Solo. Ada pemuda yang menggantung diri di tempat parkir atau pintu gerbang gereja. Ini menarik sebenarnya. Dan itu pasti tidak dilaporkan, ya, mungkin karena untuk mengurangi kegaduhan, ya. Jadi sebenarnya sulit sekarang ini, tidak ada angka yang pasti. Polisi melaporkan sekian, kesehatan melaporkan sekian, nah tidak ada angka yang pasti. Tadi Ibu Jenny sudah mengatakan dari CNBC Indonesian Online bisa dilihat, saya cantumkan juga tanggalnya, Bapak Ibu bisa melihat di situ, ada satu yayasan yang namanya Emotional Health for All, itu menduga sebenarnya paling tidak itu 4 kali dari laporan yang ada. Jadi Ibu Jenny tadi mengatakan 1,1 orang per jam, Mbak Bekti malah nambah 1 sampai 2, Mbak Bekti, ya, itu bunuh diri. Itu seperti fenomena gunung es, yang di luar itu kecil, tapi sebenarnya di dalam itu besar. Jadi sebenarnya Indonesia tidak mempunyai angka yang tepat, ya. Coba kalau Anda tanya ke puskesmas di kabupaten atau di kanwil kesehatan, kira-kira mereka punya catatan yang tepat tidak? Karena kebanyakan kasus diri ditangani bukan oleh Departemen Kesehatan, tapi oleh polisi. Kalau Bapak Ibu meneliti juga, apakah di kabupaten atau di kecamatan atau di provinsi Bapak Ibu tinggal, kira-kira ada angka nggak yang mendekati kebenaran? Benar pasti, tepat pasti nggak ada. Tapi paling nggak mendekati angka yang betul.
Tadi dari sisi angka, sekarang dari sisi pemahaman. Tadi sudah saya katakan bahwa bunuh diri itu kan dianggap aib. Oh, di kota saya nggak ada yang bunuh diri itu kan di sana, di sini nggak ada. Itu kan sebenarnya denial akan kenyataan yang ada. Yang kedua di 322 tadi sudah saya sebutkan itu kan ada stigmatisasi bunuh diri itu jelek, salah sendiri. Kok mau bunuh diri? Kenapa mesti diurusin? Mengurusi yang baik-baik saja banyak katanya. Ya, mengurusi orang yang punya tujuan hidup baik itu banyak. Kenapa harus kita ngurusi yang bunuh diri? Itu juga sebenarnya denial secara kultur. Ini tadi yang saya kemukakan Bapak Ibu di Jogja, ini di Kabupaten Gunung Kidul ya. Untuk kasus tertentu itu bunuh diri dianggap sebagai kehendak Tuhan. Tapi meskipun ada yang dianggap kurang bersyukur, kurang beriman, makanya juga harus dijauhi dan sebagainya. Tapi ternyata di wilayah Gunung Kidul ada kasus pulung gantung. Bapak Ibu bisa cek di internet juga di browsing. Ya, satu waktu saya 4 tahun menangani masalah-masalah psikososial di Gunung Kidul itu paling tinggi sampai 56. Itu luar biasa. Berarti di kabupaten yang kecil itu, ya penduduknya tidak lebih dari 1 juta itu, setiap minggu ada orang yang bunuh diri. Nah, saya cari angka yang terbaru, ternyata tidak saya temukan. Dan itu menarik. Nah, ini juga bunuh diri kadang-kadang dipengaruhi atau disuruh, diminta oleh roh-roh halus, roh-roh apalah makanya kalau saya sebut ini mohon maaf kalau saya salah, kalau di Ambon itu sewanggi katanya, roh yang sudah meninggal, nenek moyang, kakek, yaitu selalu beberapa orang yang saya dampingi juga merasa kakeknya mengajak dia, oleh sebab itu ya bunuh diri aja. Yaitu nanti akan dibahas dari sisi psikologi klinis ya. Saya tidak ingin membahas ke situ. Nah, itu jadi karena sudah ada pemikiran bahwa bunuh diri itu dipengaruhi oleh keinginan roh-roh tadi atau keinginan roh orang yang sudah meninggal, kita jadi berhenti di situ, tidak melihat mempertimbangkan seluruh aspek dari orang yang bunuh diri. Nah, mohon maaf kalau saya pakai bahasa Inggris, in some way and the other, dengan satu yang dan lain cara, itu orang bunuh diri itu pasti pernah mengatakan, ini ada kata-kata yang biasa saya dengarkan, saya lebih baik mati, saya tidak tahan lagi, saya capek, saya akan pergi jauh ke tempat yang kamu tidak bisa ke sana, saya sendirian, ya, semua tugas sudah selesai. Ibu saya tidak bunuh diri, tapi mungkin karena sudah merasakan tugasnya sudah selesai, mengalami sakit yang lama, kemudian dia tidak mau minum obat. Jadi kalau saya katakan ibu saya bunuh diri juga nggak bagus, tapi mungkin juga waktu itu karena dia merasa tugasnya sudah selesai. Tidak ada jalan yang bisa untuk menolong saya. Dia selalu mengatakan, bapakmu sudah mengajak saya. Saya sudah dekat dengan surga daripada dunia. Jadi itu selalu yang dia katakan. Ini pengalaman pribadi ya. Oke. Nah, biasanya juga orang tadi sudah saya kemukakan, kalau mengemukakan itu tidak diterima, tidak dipahami, tidak didengarkan, bahkan dituduh, dinilai, dihakimi dengan berbagai-bagai kata-kata yang indah. Ya. Ini yang terakhir sejauh yang saya lihat Bapak Ibu semua, orang yang bunuh diri itu bisa mengalami depresi,
bisa mengalami tidak. Kalau depresi berarti 2 dari 3 yang saya kemukakan di depan tadi. Ada 6 tanda, mulai dari powerless, voiceless, ya, dan seterusnya, hopeless, valueless, kemudian tidak ada yang kesendirian, loneliness, dan juga helpless, tanpa penolong, itu muncul. Itu orang yang mengalami depresi. Jadi orang yang mengalami depresi itu bisa disebabkan oleh kedukaan. Ingat, kedukaan tidak harus karena meninggalnya seseorang, tapi mungkin tidak tercapainya cita-cita. Kalau kita melihat skripsi yang tidak selesai-selesai bisa membuat orang mengalami bunuh diri. Apalagi menghadapi dosen yang sulit, dia merasa sudah buntu, sudah mau drop out, orang tua tidak bisa mengongkosi lagi, mengejar-ngejar dia untuk selesai, itu bisa dia mengalami loss and grief. Jadi kedukaan atau kehilangan cita-cita, kehilangan sesuatu yang berharga, kesempatan, dan kehilangan karena meninggal seseorang menyebabkan kedukaan, dia bisa mengalami depresi. Yang kedua, depresi juga bisa mengalami orang yang mengalami kekerasan. Kekerasan menimbulkan trauma karena ada violence, ada kekerasan. Nah, dua ini harus diperhatikan ketika kita mau mencegah bunuh diri. Misalnya, apakah dia mengalami kekerasan? Kekerasan tidak harus tindakan ya, tapi mungkin bully. Ya, banyak siswa-siswi, mahasiswa juga yang dibully, bahkan mungkin dosennya juga ngomong kamu tuh otaknya jongkok, skripsi nggak selesai-selesai, itu bisa juga dia bunuh diri karena menghadapi tadi bully dengan verbal tadi. Jadi dia bisa hanya karena kedukaan, bisa juga depresi karena trauma. Tetapi kalau kita melihat campuran, bauran antara kedukaan dan trauma, itu kemungkinan besar orang akan bunuh diri. Cek ke 5-6 gejala di depan yang saya kemukakan. Karena dia mengalami double burden, double stressor dari mengalami kehilangan dan kedukaan dan mengalami trauma. Dan ini harus berhati-hati. Sehingga mungkin orang yang sedang merencanakan bunuh diri itu menunjukkan selain kata-kata mungkin juga perilaku. Tapi perlu ditelusuri ke belakang apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Tadi misalnya kuliahnya terancam tidak selesai, pacarnya pergi misalnya. Itu kalau kuliahnya nggak selesai, pacarnya pergi, berarti ada 2. Itu kan, itu berarti dia kehilangan. Mungkin dosennya kalau saya sebut ngomongnya ndak aturan gitu kan, kurang kode etik, kurang etis, bisa juga itu. Ya, itu bisa terjadi. Bahkan juga bisa terjadi di perguruan-perguruan teologi yang ada di Indonesia. Ini bias gender ya, ternyata juga bias gender itu kemana-mana. Bunuh diri itu mayoritasnya adalah orang perempuan, padahal nyatanya tidak. Itu catatan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu yang bunuh diri itu lebih banyak kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Ya, karena kan ada bias gender. Oh, perempuan itu kan nggak kuat sehingga gampang bunuh diri. Kalau laki-laki kan kuat sehingga tidak bunuh diri. Dan menarik catatan internasional secara global, 65% yang bunuh diri itu laki-laki. Termasuk Bapak Ibu di Gunung Kidul tadi yang dekat tempat kantor Sekretariat Nasional AKPI di Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta itu, yang bunuh diri persis ini sekitar 65% laki-laki, bapak-bapak, opa-opa dibanding dengan oma-omanya. Nah, ini menarik ya, 35%. Dan ini sesuatu yang sehingga karena perempuan itu dianggap lemah,
kadang-kadang dianggap tidak berguna, ya udah nggak usah diurusin lah. Yang udah mati ya biar mati, yang bunuh diri ya biar bunuh diri. Jadi kita tidak coba menggali latar belakang itu dipakai sebagai usaha-usaha untuk pencegahan. Saya kira di situ. Dan ini penting nanti kalau mau mencegah, ya harus melakukan penelitian betul. Sisi penolong, mengerikan Bapak Ibu semua. Ini psikiater di Indonesia itu hanya 1.300. Psikolog klinis 3.500. Dan 70% tinggal di Jawa. Jadi sebenarnya kita mengalami ketidakadilan pelayanan kesehatan mental masyarakat. Mohon tidak dilaporkan ke Pak Jokowi ya. Nanti saya ditangkap atau dianggap hoax. Tapi ini bukan hoax. Ya. Jadi penolong-penolong lain seperti konselor, konselor sekolah dan sebagainya juga jarang di apa ya sampai dilihat ke sumber masalah yang sebenarnya. Saya sebagai seorang konselor kedukaan, grief counselor, itu kalau membaca koran di hari Kompas itu tentang psikologi termasuk bunuh diri, itu nggak sampai di depresi, cuman bilang ya depresi. Oh, dia depresi, makanya dia bunuh diri. Tapi depresi karena apa? Tidak dirunut masalah trauma dan kedukaannya. Dan saya kira kita kalau mau bergerak untuk mencegah kedukaan, harus dicari latar belakangnya lebih dalam. Bisa karena masalah sosial, bisa karena masalah kultur. Tapi juga volunteer yang dilatih betul untuk melakukan pencegahan bunuh diri mungkin sangat terbatas jumlahnya kalau ada ya. Sejauh yang saya itu tuh di Gereja Toraja ada Gita Sahabat, bukan sahabat kita Pak Yonan ya atau Ibu Malni, Gita Sahabat. Tapi itu menarik bahwa itu mungkin gereja-gereja lain belum punya program yang semacam. Komunitas lain juga belum, komunitas agama lain ya. Kalau sekarang apalagi sibuk dengan politik, sekarang relawannya itu untuk menggolkan calon-calonnya, bukan untuk mengurusi kesehatan masyarakat, apalagi bunuh diri. Ini tadi sudah saya kemukakan, tidak setiap provinsi memiliki satu rumah sakit jiwa utama, padahal idealnya Bapak Ibu semua, menurut WHO, itu kalau kita penduduknya 275 juta, itu berarti kita harus butuh 917.000 psikiater. Dan itu berarti harus ada lebih dari 3 juta psikolog klinis seluruh Indonesia. Konselor, entah konselor sekolah, itu harus sekitar 5 juta. Jadi kita masih jauh dari keadilan memperoleh akses pelayanan kesehatan masyarakat. Dan itu tugas kita. Kalau saya mengatakan begitu, bukan berarti saya menjelek-jelekan pemerintah, karena kesempatan kapasitas pemerintah juga terbatas. Saya pikir ini mendorong kita untuk bergerak bersama-sama menolong masyarakat kita sendiri. Ini juga saya pendekkan ya, tadi sudah saya sebut, saya kira. Yang pertama itu, kalau ada kasus bunuh diri, selalu yang mengurusi polisi ada kriminalitas atau tidak. Padahal sebenarnya kalau mau bagus itu kan puskesmas, bukan polisi. Polisi boleh membantu, tapi puskesmas karena kan pusat kesehatan masyarakat. Berarti juga harus mengurusi kesehatan mental. Dicek di situ, ditelusuri masalahnya, latar belakangnya, kemudian puskesmas harus punya program tindak lanjutnya, atau rumah sakit harus punya program promosi kesehatan rumah sakit dan sebagainya. Itu tugas kita mendorong mereka untuk meneliti itu, menelusuri itu masalahnya dan kemudian bagaimana jalan keluarnya. Sekarang menangani kendala. Saya potong-potong agar nanti kita punya banyak waktu. Saya pikir cara yang paling baik
kita mulai melakukan mencatat dengan baik peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Nah, ini saya sebagai belajar teologi, kalau boleh sebut saya teolog, saya juga menjadi dosen di perguruan tinggi selama puluhan tahun. Yang namanya mahasiswi teologi itu takut statistik. Jadi semua skripsi, tesis, disertasi itu selalu kualitatif. Kualitatif itu banyak asumsi-asumsinya. Dan saya kira kita harus mendorong mendorong mahasiswa, mendorong mahasiswi, mendorong vikaris untuk memperhatikan statistik. Jadi bekerja itu berdasarkan angka yang jelas, indikator yang jelas. Nah, jadi semua nanti mengukur keberhasilannya juga tidak diukur pendetanya ramah atau tidak, gampang marah atau tidak, tapi angka. Ya, nah, sebagai contoh sederhana, mohon maaf kalau saya mengatakan ini ya. Misalnya di awal tahun dibuat catatan. Perokok berat di gereja kita berapa sih? Kemudian kita membuat program untuk berhenti merokok. Kemudian awal tahun depannya dicek tuh. Berapa yang sudah betul-betul berhenti merokok? Ya kan gitu. Jadi majelis gereja atau pengurus gereja itu fokus pada di situ. Pada angka keberhasilan. Oh, kita ternyata tahun ini bisa mengurangi gitu. Kalau mau persembahan bisa juga diukur ya. Berapa sih rata-rata persembahan di kantong atau di plate atau di piring persembahan mingguan itu kan bisa. Nah, sehingga kita belajar menemukan angka, memahami angka, menafsirkan angka, dan menyusun program berdasarkan angka. Ya, itu. Nah, ini mulai dari mahasiswa, jadi skripsi, tesis, disertasi, saya kira harus mulai pindah dari kualitatif ke kuantitatif. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu semua. Puluhan tahun saya mengajar selalu Pak kualitatif saja ya. Tadi asumsi-asumsi. Ya. Ketika wawancara mungkin tidak wawancara. Tadi buat seperti wawancara. Seperti bagus-bagus atau jelek-jelek. Kan begitu wawancaranya. Nah, saya kira ini bukan cara yang baik. Dan itu tidak akan melahirkan statistik yang mendekati kebenaran. Pemerintah juga belum, ya. Nanti rilis departemen ini sekian, rilis departemen yang lain berbeda. Saya kira ini kita masih perlu belajar. Untuk mencegah orang jujur tadi, saya pikir gereja atau komunitas keagamaan lain harus apa ya istilahnya lebih memperhatikan isu-isu kesehatan mental dan juga mengembangkan pelayanan kesehatan mental. Begini saya baru menerima berita bagus, sebuah sinode satu gereja, dia awalnya akan mendirikan pusat pastoral. Saya bilang bisa nggak kalau pusat pastoral itu kan apa namanya base-nya itu on pastor ministry, namanya aja pastoral. Mudah-mudahan nanti sampai di sinode ya, dan saya usulkan mungkin lebih baik psycho spiritual care and counseling. Kalau di Indonesia kan mungkin ya pendampingan pendampingan dan konseling psikospiritual. Orang yang minta apa pandangan saya, dia iya setuju Pak, nanti saya usulkan ke sinode. Karena kalau pastoral itu kan berarti selalu base-nya titik beratnya pada pelayan pastor. Kalau psikospiritual cocok saya bilang itu dengan yang dibayangkan oleh Akpin di masa depan. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu yang hadir secara virtual ini itu ya, dan mudah nanti sesudah center ini terbentuk juga akan menular ke komunitas-komunitas atau organisasi keagamaan yang lain ya. Konfidensialitas penting itu.
Sehingga orang percaya bahwa dia mengungkapkan kalau mau bunuh diri. Saya pikir Bapak Ibu semua, untuk menangani kendala kesalahpahaman, tidak ada cara lain kecuali diseminasi. Mungkin bisa menggunakan psycho-education, kalau mau lebih lengkap juga bisa menggunakan psycho-spiritual education, atau apalah namanya pembinaan. Dan mohon maaf kalau saya bisa salah juga, khotbah-khotbah harus lebih kekinian, dibanding bicara soal sejarah Abraham, sejarah ini, sejarah itu, barangkali lebih Indonesia sentris, lokal. Jadi menggabungkan antara firman Tuhan untuk konteks betul. Saya pendeta ya, khotbahnya juga karena mungkin masih Israel sentris ya kan itu. Saya kira ini kita perlu perlu pikirkan dengan baik. Sekarang kalau Bapak Ibu senang ya melihat apologetika di medsos, Romo Katolik membela ini, pendeta Protestan membela ini, saling menyerang, apologetika, ajaran yang paling benar di gereja saya. Bagi saya itu sudah ketinggalan zaman. Kita sekarang bukan era apologetika, tetapi era, kalau saya sebut itu, era androigetik, bukan apologetik, androigetik. Jadi tindakan yang benar, omong yang benar. Itu barangkali yang perlu. Karena kalau di Android kita nggak ngomong dan bertindak besar, itu. Jadi jangan pakai medsos kita dipakai, oh saya pengikut pendeta ini karena ajarannya paling benar di seluruh dunia. Saya bisa salah, tetapi menurut saya itu tidak akan mengubah apa-apa. Hanya perdebatan di sini, tetapi bukan pembinaan di hati. Orang bisa berumus mengasumsi-asumsi teologis tertentu, tetapi tindakannya belum tentu betul. Saya kira ini yang perlu dilakukan oleh kita semua, ya. Melihat ketahyulan superstitious tadi, barangkali ketika ada peristiwa tertentu di jemaat, mungkin perlu diperluas lagi. Ini Ibu Jenny ahlinya melihat kasus ini dari sisi fisiknya, dari sisi mentalnya, dari sisi sosialnya, dari sisi spiritualnya. Itu akan menolong tidak segera kita menunjuk, oh itu mesti diajak swanggi ya, ini kasarannya begitu. Ya, oh itu mesti diajak kakeknya sedang jalan-jalan terus mampir di rumahnya. Nah itu diajak ke pinggir sungai, jangan menjatuhkan diri. Nah itu kenapa dia begitu? Nah, saya kira ini penting ya. Nah, menurut saya juga tadi saya kemukakan kita lebih peka kalau ada kehilangan, ada trauma yang memungkinkan orang mengalami depresi. Nah ini dibully di sekolah, mungkin juga di gereja bisa mengolok-olok orang kan, atau di komunitas keagamaan juga ternyata ada kekerasan seks dan sebagainya. Itu ada kemungkinan orang mengalami depresi dan ada kemungkinan melakukan bunuh diri. Dan kita jangan membanding-bandingkan, oh kalau si A itu depresi kok dia sehat, kok yang lain bunuh diri, itu nggak bisa. Karena setiap orang itu unik. Ketahanan mental dan coping skill, cara pemecahan, kiat memecahkan masalah atau stres, satu orang dengan orang lain berbeda. Saya beberapa hari yang lalu keliling ke rumah sakit ya, yang elite, yang berdasarkan agama, entah Islam, entah Kristen, entah Katolik, itu nggak ada itu flyernya tentang bunuh diri. Semua soal penyakit ini, obat itu. Saya pikir juga bisa coba ditambah. Kalau saran saya sederhana, kalau ada warta jemaat jangan hanya daftar uang, daftar sakit, tapi coba sekali-sekali di quote tentang kesehatan mental, tentang bunuh diri. Apalagi Bapak Ibu besok pagi yang memimpin ibadah atau liturgi, coba itu besok pagi, ini adalah tanggal 10 September, itu adalah hari World, ya,
Tidak hanya memperingati ini, memperingati itu, tapi coba juga dimasukkan sedikitlah, disisipkan dalam warta gereja atau khotbah kita, Bapak Ibu yang berkhotbah pada besok pagi misalnya, atau setiap 10, dan itu menjadi kalender gereja, liturginya dikaitkan di situ. Ya, saya orang GPIB. Tapi gereja Protestan di Indonesia bagian tempat hampir tidak ada memuat tentang kesehatan mental hari ini, hari itu, nggak ada. Yang ada hari ini, hari itu, lansia, hari anak-anak, pendidikan, dan sebagainya. Kesehatan, tapi tidak menyinggung masalah kesehatan mental, apalagi soal itu. Dan gereja, khususnya gereja-gereja yang memungkinkan posisinya, saya kira lebih baik juga mendorong rumah sakit. Baik swasta maupun pemerintah untuk misalnya melakukan ceramah bulanan, dengan tenaga ahli pasti ada di rumah sakit itu, ya. Mungkin juga lewat radionya bisa ini 10 September adalah hari pencegahan bunuh diri. Apa bisa disisipkan kata-kata indah di situ untuk menyadarkan bahwa bunuh diri bukan di sana tapi juga di sini, dan bagaimana kita harus mencegahnya. Saya pikir bias gender juga sama, dengan meningkatkan kesadaran, dan laki-laki dan perempuan sama ketika mengalami stres. Dan coba dibalik, ternyata perempuan lebih kuat untuk menangani stres, mengatasi stres, sehingga orang bisa lebih tahan kaum perempuannya daripada kaum laki-laki. Mungkin ada kelompok-kelompok PA, bapak-bapak membicarakan stresnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, itu jauh lebih efektif untuk mencegah bunuh diri daripada ibu-ibu yang dikejar-kejar untuk ikut ini, ikut itu, ternyata bapak-bapaknya nggak ikut, kan gitu. Di gereja saya itu kumpulan doa kaum bapak itu biasanya lebih sedikit daripada kaum ibu. Padahal sebenarnya yang lebih membutuhkan kaum laki-lakinya. Dalam kaitan dengan persoalan-persoalan kesehatan mental, khususnya persoalan-persoalan bunuh diri. Nah, ini juga saya pikir hampir sama, membuka ruang atau sarana melatih kaum laki-laki, mungkin mengekspresikan perasaan negatif, ya, tidak hanya menghindari bunuh diri, tapi juga mungkin menghindari perceraian, menghindari perselingkuhan, menghindari hidup berpisah dan sebagainya. Saya kira komunitas keagamaan apapun juga, termasuk gereja dan jemaat, juga gereja Katolik, saya pikir waktunya untuk membuka ruang untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negatif kaum laki-laki. Ya, juga termasuk pendeta laki-laki, ya. Nanti kalau ada itu di gereja saya akan datang pertama dan cerita stres sebagai pendeta laki-laki. Guyon ini, ya. Oke. Nah, saya pikir menangani kendala penolong terbatas, tadi saya sudah kemukakan, mungkin perlu ada transformasi. Kalau ini maaf ya, karena mau pemilu kan, mau pilpres. Kalau saya baca ini, maaf ya, saya bukan volunteernya calon tertentu. Pak Prabowo tidak pernah membicarakan soal transformasi pelayanan kesehatan mental. Pak Anies juga tidak pernah. Tapi yang pernah membicarakan berulang-ulang tentang peranan konselor, peranan kesehatan mental itu Pak Ganjar Pranowo. Saya tidak mau menghubungkan itu. Tapi yang saya maksud, saya kira transformasi sistem peraturan, nomenklatur, apapun peraturan pemerintah, undang-undang perlu diubah sehingga pelayanan kesehatan mental, juga pencegahan usaha bunuh diri itu bisa dilakukan. Bahkan usulan saya kedua, kalau memang ada pendeta-pendeta atau pastor, romo, suster, bruder yang terlatih, memiliki pengetahuan yang cukup, nah, di wilayah-wilayah tertentu barangkali bisa mewakafkan, bisa menyerahkan tenaganya untuk terlibat di puskesmas, ya,
Karena hampir tidak mungkin pemerintah menggaji psikolog klinis di tempat tertentu, yaitu melalui tes dan sebagainya. Tapi saya kira komunitas gereja, komunitas Kristen perlu mengembangkan itu. Jadi ketika mengutus pendetanya di rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri, jangan hanya melakukan intervensi rohani, memimpin ibadah ini, khotbah itu, tapi melakukan pendampingan psikospiritual, mendorong rumah sakit juga untuk melakukan usaha-usaha tadi yang disebut dengan Promkes RS atau PKRS. Ya, saya kira ini penting, ya. Jadi tenaga-tenaga yang terlatih ini tentu harus diatur dengan peraturan sinode dan sebagainya, keputusan yang lain. Tapi saya kira ini pada waktunya. Kita tidak mungkin menunggu pemerintah mengirim psikolog klinis, psikiater ke seluruh Indonesia. Mungkin kerjasama secara resmi, mungkin juga berbagai-bagai cara bisa dilakukan. Mendorong teman muda-mudi ya untuk menjadi psikolog klinis, mempraktikkan kesehatan mental, memanfaatkan beasiswa-beasiswa yang ada di wilayah tertentu untuk belajar psikologi klinis, dan kembali ke wilayahnya. Dan tentu meningkatkan pendidikan beragam profesi konselor, tidak hanya konselor psikospiritual yang dilakukan oleh Akpin, tetapi juga memang Akpin jangka panjang memiliki posisi strategis untuk menolong masyarakat Indonesia, meskipun sekarang masih kecil, untuk melakukan pendidikan profesi dari sisi teori maupun praktek. Nah, mudah-mudahan di situ itu menjadi salah satu sumbangan kita semua untuk meningkatkan, mengembangkan, memperluas akses masyarakat ke pelayanan kesehatan mental yang tidak hanya tergantung pada kemampuan pemerintah, tapi juga kita sendiri menjadi garda, penjaga gawang, gatekeeper dari persoalan-persoalan kesehatan mental, termasuk dalam upaya-upaya pencegahan bunuh diri. Dari sisi penanganan, saya pikir tidak cukup ditangani oleh polisi. Mungkin puskesmas didorong, rumah sakit didorong untuk melakukan studi lebih holistik, lebih lengkap. Dan juga tidak kalah pentingnya teman-teman, saudara-saudara kita, warga kita yang survivor, yang menjadi penyintas. Kalau guyonnya itu tidak berhasil bunuh diri, barangkali juga bisa didampingi, belajar dari mereka. Kenapa mereka tidak jadi bunuh diri? Pasti ada turning point. Yang tadi saya gambarkan berjalan ke kanan, karena itu jalan terbaik, kemudian ada turning point. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin cerita pengalaman saya pribadi soal turning point itu, nanti kita bicarakan di kesempatan yang lain, kira di situ. Ya, saya penyintas waktu kelas 4 SD karena difitnah mencuri uang, dan saya tidak mencuri uang, dan untung ada orang yang jadi orang itu justru mengatakan, ya udah kalau kamu mau bunuh diri saya temani. Ternyata itu menjadi turning point bagi saya untuk kasihan Om ini, kasihan Mas ini kalau bunuh diri bersama saya. Apalagi dia baru menikah. Jadi begitu saya ingat istrinya yang cantik, yang suka guyon di depan rumahnya, saya kemudian ada turning point. Ya, semua orang yang menasihati saya, itu bunuh diri itu dosa, ini itu nanti tidak masuk surga, itu tidak saya perhatikan. Tapi ketika ada seorang pemuda, Toto, kalau kamu mau itu, saya temanin ya, saya duduk di situ bersama kamu. Ini cerita pribadi ya, jadi bunuh diri bukan cerita orang lain, tapi juga pengalaman saya sendiri mengalami turning point. Jadi kita sebagai penolong, saya kira itu menciptakan situasi konduksi sedemikian rupa sehingga turning point itu ada.
Dan itu bukan dengan menasihati, bukan dengan menstigmatisasi, tetapi justru menjadi teman seperjalanan. Itu yang saya alami secara pribadi. Oke, saya kira ini. Nah, tapi juga perlu ada psycho spiritual formation, mungkin semacam psycho spiritual education, tapi secara Kristiani bisa melakukan psycho spiritual formation untuk meningkatkan psychological resiliency kita dan keterampilan kita untuk mengatasi stres. Dan dari pengalaman saya pribadi ketika kelas 4 SD itu, saya sungguh-sungguh belajar meningkatkan ketahanan psikospiritual saya ketika menghadapi tugas sebagai pendeta yang kadang-kadang tiba-tiba ada badai yang saya tidak tahu badai itu dari mana, tiba-tiba ada badai, ya. Juga sebagai dosen, tugas dimanapun juga selalu ada badai. Nah, bagaimana mengatasi badai, tekanan mental itu, ternyata juga pengalaman pribadi itu menolong saya lebih kuat dan juga lebih punya teknik-teknik tertentu untuk mengatasi tekanan-tekanan psikologis. Nah, saya pikir di situ yang perlu dilatih kepada warga gereja, juga kepada masyarakat melalui psycho spiritual formation, meningkatkan psychological resiliency atau ketahanan psikospiritual seseorang, tetapi juga sekaligus psychological agility. Agility itu kecerdasan ketika mengatasi stres, caranya bagaimana? Mengatasi stres dengan berdoa, caranya doa bagaimana? Bukan jadikan kamu harus berdoa. Caranya membaca Alkitab, caranya menyanyi untuk mengatasi stres. Bukannya kamu kalau stres harus membaca Alkitab, itu betul. Tapi caranya how to use the Bible dalam proses ketika betul-betul orang secara eksistensial menghadapi itu. Dan itulah membuat saya berulang-ulang, saya ceritakan di kesempatan lain, bacaan favorit saya adalah Mazmur dan Kidung Ratapan. Karena itu keluar dari pengalaman saya sendiri. Tidak bosan-bosannya sudah selesai, saya ulang lagi untuk membaca kembali 2 bab setiap hari, termasuk hari tadi pagi. Ya, itu Ibu Jenny barangkali ini ada sekedar ini aja. Itu nyata di sekitar kita. Masihkah kita akan berdiam diri